Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Dian Wijaya. Mari kita bersama mengobservasi mental kita atau muhasabah, introspeksi diri. Saya kembali ingatkan bahwa di sini saya bukan seorang kiai atau ustadz. Saya juga bukan seorang paranormal. Namun saya hanya ingin menyampaikan sesuatu yang mungkin baik buat sesama saya. Saya selalu mengingat pesan Nabi saya Muhammad Rasulullah SAW mengenai kebenaran darinya, bahwa balighu anni walau ayat, sampaikan kabar baik dariku walau satu ayat. Ini yang selalu saya ingat. Nah, dalam hal ini, hari ini, bagi Anda yang sedang melihat saya doakan Anda lebih berlimpah dan bahagia tanpa batas. Semoga jika Anda mengalami masalah-masalahnya dipermudah oleh Allah. Karena ingat, di dalam kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Jika Anda percaya dan yakin atas kebesarannya. Oleh sebab itu saya selalu mengingatkan dalam setiap video saya, kecilkan masalahmu sehingga Tuhanmu menjadi besar. Kuasa Tuhanmu benar-benar nyata dalam kehidupanmu. Namun jika Anda membesarkan masalah Anda, sama halnya Anda mengecilkan kuasa Tuhan. Ini yang perlu ingat. Ini yang perlu diingat. Hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara agar hidup kita jauh lebih berlimpah. Masalah kita terselesaikan. Rezeki kita mengalir deras tanpa batas. Salah satu cara yang harus Anda lakukan adalah upgrade your mind atau upgrade pikiran Anda. Sehingga ketika pikiran Anda upgrade kembali, maka Anda akan menemukan pola-pola kehidupan yang luar biasa. Karena pikiran perlu sekali diinstal, perlu di-upgrade kembali. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengupgrade pikiran kita? Sebelum saya menjelaskan caranya, saya akan sedikit memberikan gambaran kenapa sih harus di-upgrade pikiran Anda. Karena zaman kita ini sudah berbeda dengan zaman-zaman nenek moyang kita, zaman dahulu. Sekarang udah zaman now katanya. Jadi Anda harus mengikuti zaman now, namun tidak meninggalkan syariat, aturan dari keyakinan Anda. Percaya atau tidak percaya, sebenarnya diri Anda telah terprogram. Pikiran Anda telah terprogram dalam doktrin kehidupan Anda sebelumnya. Terdoktrin oleh keyakinan-keyakinan Anda. Nah, keyakinan itulah yang harus Anda benahi. Harus Anda upgrade juga. Karena keyakinan itu adalah bagian daripada pikiran Anda. Setelah Anda mendapatkan informasi-informasi, doktrin-doktrin, segala hal, ilmu, keyakinan itu masuk di dalam pikiran Anda. Sehingga menjadi diri Anda yang sekarang. Satu hal yang perlu Anda ingat, bahwa doktrin itu adalah heterosugesti. Sehingga menjadi realita dalam kehidupan Anda. Sugesti itu akan menjadi karakter, akan membentuk kepribadian Anda. Maka ubah yang di dalam, maka niscaya yang di luar akan berubah. Artinya yang diubah adalah mental Anda. Mental Anda, pikiran Anda. Itu artinya harus di-upgrade. Itu yang saya maksud, upgrade your mind. Maka
setelah Anda berhasil mengupgrade pikiran Anda, itu artinya mengubah yang di dalam diri Anda, maka niscaya kehidupan Anda akan berubah. Kehidupan Anda akan sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Doktrin-doktrin yang sebelumnya harus dirubah jika memang perlu dirubah. Jika itu tidak memberdaya dalam kehidupan Anda. Satu contoh, Anda mempunyai keyakinan agama, di mana di dalam agama Anda mengharuskan untuk beribadah. Namun, mohon maaf bagi saya tidak benar jika ibadah itu diberikan, dibumbui, diperkuat dengan satu ketakutan, menakut-nakuti diri Anda, sehingga ibadah Anda menjadi terpaksa. Ibadah Anda menjadi terpaksa. Ini yang harus Anda ingat. Ibadah bukan paksaan, tapi ibadah adalah satu keikhlasan, kemurnian diri, rasa cinta Anda kepada yang wajib diibadahi, diyakini, atau disembah. Di beberapa agama, termasuk mungkin agama saya, dulu saya juga sangat mengingat bahwa jika kamu tidak sholat, kamu akan diancam, dimasukkan di dalam neraka yang sangat panas. Neraka yang sangat panas dengan panas-panasnya bara api. Sehingga di dalam pikiran saya, di dalam mental saya, keyakinan saya membentuk bahwa jika saya tidak sholat, saya tidak beribadah, saya akan masuk neraka. Di sini keikhlasan dalam ibadah mulai berkurang. Harusnya menurut pendapat pribadi saya, sehingga kita bisa meyakini bahwa sebenarnya ibadah itu tidak ada paksaan. Karena Tuhan Allah itu Maha Rahman Rahim, Maha kasih sayang, Maha cinta. Dan Tuhan selalu mengingatkan betapa cintanya dirinya, besarnya dirinya, menghidupi kita, memberikan apa yang kita mau. Oleh sebab itu saya bilang, Allah itu mahaya atas segala apa yang kita mau. Ini yang perlu diingat. Mulai detik ini ubah doktrin itu. Mulai detik ini ubah yang di dalam mental Anda, keyakinan Anda, pikiran Anda, upgrade lagi. Bahwa ibadah sesuaikan dengan keyakinan Anda. Kenali Tuhan Anda, kenali Allah. Allah itu Rahman Rahim. Jadi jangan sampai Anda beribadah karena takut. Sesuai lagu Kristus. Surga dan neraka tak pernah ada. Masihkah kau bersujud kepadanya? Itu yang perlu diingat. Nah, jadi ikhlaskan ibadah karena cinta Allah, karena terima kasih Allah, terima kasih Anda pada Allah. Itu yang penting. Jadi tidak ada paksaan atau ketakutan, kekhawatiran mengenai neraka. Ikhlas karena Allah, ibadah, niatkan ibadah ikhlas karena Allah, cinta Allah, rasa sayang kita, cinta kita, terima kasih pada Allah. Itu yang penting. Ini buat Anda yang ingin benar-benar merasakan nikmatnya ibadah, coba berpikir kembali, pikirkan ucapan saya. Jangan takut akan neraka. Jika kita benar, insya Allah kita jauh dari neraka. Nah, itu yang penting. Kembali lagi, bagaimana cara menginstal ulang atau mengupgrade pikiran kita. Nah, salah satu cara yaitu harus belajar. Harus belajar menginstal ulang, mengupgrade pemahaman kita. Karena di zaman dulu dengan zaman sekarang udah berbeda. Zaman dulu banyak sekali yang mempercayai akan dunia metafisika yang disangkut pautkan, dikaitkan dengan media-media, entah itu pusaka, entah itu azimat, atau batu-batu akik yang dikeramatkan. Itu termasuk bagian daripada doktrin dan membentuk keyakinan kita. Saya anggap itu satu hal yang kurang tepat.
Saya tidak bilang itu salah, tapi kurang tepat. Yang namanya pusaka, azimat, itu adalah bagian dari media. Tapi jangan salah menempatkan keyakinan Anda bahwa kekuatannya ada di dalam pusaka tersebut. Mayoritas mereka menganggap seperti itu. Mengapa seperti itu? Karena yang memberikan doktrin tersebut tidak menjelaskan esensi dari pusaka tersebut, sehingga mereka lebih percaya daripada Tuhan. Mereka lebih percaya pusakanya daripada yang memberi kekuatan di dalam pusaka tersebut. Ini adalah doktrin yang kurang tepat. Jadi saran saya, percayalah bahwa Tuhan Maha segalanya dan segalanya adalah milik Tuhan. Anda, saya, dan apa yang di luar kita itu adalah bagian daripada milik Tuhan. Dan semesta adalah bagian daripada Tuhan. Allah memberikan semuanya di dalam semesta untuk kita. Tinggal kita mau mengambil, meyakini atau tidak. Semudah itu, sesederhana itu. Maka diperlukan untuk belajar. Jadi mengupgrade pikiran Anda adalah dengan cara belajar. Nah, karena belajar itu penting, sehingga dalam hadis Rasulullah juga menyebutkan bahwa begitu pentingnya dan wajibnya belajar. Jika engkau menginginkan dunia, maka belajarlah ilmu tentang dunia. Jika engkau menginginkan akhirat, maka belajarlah ilmu tentang akhirat. Dan jika engkau menginginkan keduanya, maka wajib bagi engkau untuk mempelajari keduanya. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, dari sini saya harap Anda lebih paham. Saya harap juga Anda lebih cerdas menanggapi statement saya. Jadi wajib untuk kita belajar. Kaya ada ilmunya, pintar ada ilmunya, bahagia ada ilmunya, sukses ada ilmunya. Jadi jika Anda hidup di dunia ini, harus dan wajib untuk belajar. Belajar sesuai yang apa Anda harapkan. Karena Anda akan tercerdaskan dengan belajar tersebut. Dan secara otomatis Anda juga akan mengupgrade pikiran Anda untuk menerima dan siap menerima keberlimpahan, kebahagiaan, kesuksesan sesuai yang Anda pikirkan, sesuai yang Anda harapkan. Di dalam training yang sering saya adakan, meditasi cipta hening, MCA Getar Semesta, atau training saya yang terdahulu yaitu dalam training hipnotis atau hipnoterapi, saya selalu menjelaskan betapa pentingnya kita menginstal ulang pikiran, mengupgrade pikiran kita, menyesuaikan zaman kita. Tidak lagi mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal. Yang mungkin hal tersebut saya katakan mohon maaf, itu hanya sebagian daripada hayalan yang tidak akan mungkin Anda wujudkan. Nah, saya akan mengajarkan Anda bagaimana agar hal-hal yang tidak masuk akal itu menjadi masuk akal. Tetapi tidak berkaitan dengan azimat ataupun benda-benda yang dikeramatkan. Itu saya katakan adalah hayalan yang tidak bisa Anda wujudkan. Hanya sekedar hayalan. Karena sejatinya pusaka sejati ada di dalam diri Anda yang telah diberikan oleh Allah Tuhan sejak Anda diciptakan. Ini yang perlu Anda ingat. Ya. Jadi layaknya diri kita seperti sebuah HP. Saya sengaja analogikan diri kita adalah sebuah HP, di mana sebuah HP mempunyai perangkat hardware dan software. Nah, yang perlu di-upgrade di sini adalah hardware Anda.
agar bisa Anda manfaatkan untuk kehidupan Anda. Di dalam HP mempunyai beberapa perangkat, terutama HP yang canggih sekarang, bisa mendownload untuk download apa-apa yang Anda inginkan. Jadi kita juga bisa mendownload keinginan kita. Nah, di dalam cara mendownload tersebut juga akan saya ajarkan di dalam training MCA Getar Semesta. Dan HP yang saya analogikan ini adalah diri kita, ini juga butuh untuk dicas. Karena terkadang energi kita itu bagian daripada energi baterai HP terkadang lemah, butuh dicas. Dicas itu bagaimana caranya agar lebih full lagi sehingga siap untuk di-upgrade, siap untuk mendownload apapun yang kita inginkan. Ini yang harus Anda ingat. Kita akan belajar mendownload di training meditasi cipta hening sesuai yang Anda inginkan. Mendownload uang, mendownload keinginan Anda, apapun keinginannya. Nah, handphone tersebut juga memerlukan sebuah sinyal untuk mendownload apa-apa yang kita harapkan, untuk mendownload keperluan dalam HP. Nah, dibutuhkan sinyal yang kuat. Sinyal tersebut adalah bagian daripada getaran atau vibrasi yang Anda munculkan, yang Anda bisa getarkan di alam semesta untuk kepentingan mendownload apapun yang Anda inginkan, yang Anda harapkan. Nah, bagaimana cara menggetarkan atau vibrasi ini biar kuat dan terpantul di semesta? Dan secara otomatis semesta akan mengembalikan pantulan kita di dalam hidup kita. Terjadilah proses kun fayakun. Terjadilah atas kehendak dan kuasa Allah. Inilah diri kita, layaknya seperti HP yang perlu diinstal, yang perlu di-upgrade lagi, sehingga aplikasi-aplikasi yang memadai untuk download tersebut bisa Anda manfaatkan. Jadi kesimpulannya, pikiran Anda harus di-upgrade, handphone diri Anda harus di-upgrade agar dengan mudah. Namun jika Anda tidak mau mengupgrade kembali, tidak mau mengupgrade diri Anda, maka jangan harap Anda bisa hidup berlimpah. Jangan harap Anda bisa bahagia. Jadilah HP yang cerdas, jadilah diri yang smart. Mari bergabung dalam kelas saya, training saya meditasi cipta hening. Saya akan jelaskan lebih dalam proses bagaimana mengupgrade pikiran, mendownload apa-apa yang kita inginkan. Dengan cara yang sangat sederhana, tanpa ritual yang menyesatkan, keyakinan Anda. Sangat sederhana, ilmiah dan rasional. Saya akan mengajarkan dengan cara yang sangat sederhana. Saya akan membongkar rahasia meditasi yang sederhana. Ada 3 meditasi yang akan saya ajarkan. Meditasi pagi untuk menarik kebahagiaan dan hidup yang menyenangkan. Meditasi malam untuk menciptakan keajaiban hidup keesokan hari Anda. Dan yang ketiga adalah meditasi spiritual untuk meningkatkan jiwa spiritual lintas batas. Sampai di sini pemahaman saya, penjelasan saya, mudah-mudahan Anda bisa memahami, Anda bisa menerima statement saya dengan cerdas. Dan saya doakan mulai detik ini Anda yang melihat saya hidupnya kaya raya tanpa batas, bahagia tanpa batas, sehat dan hidup penuh keberlimpahan. Saya Dian Wijaya. Salam bahagia tanpa